Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadina dengan NIM G7012418. Di video kali ini saya akan membahas salah satu metode analisis yang sangat penting dalam kimia dan juga farmasi, yaitu spektrofotometer UV phase. Nah, langsung saja kita ke videonya. Spektrofotometer UV phase adalah suatu metode analisis untuk menentukan konsentrasi zat berdasarkan kemampuannya dalam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, yaitu pada daerah ultraviolet 200-400 nanometer dan visible 400-800 nanometer. Ketika cahaya melewati larutan, sebagian besar cahaya akan diserap dan sisanya itu akan diteruskan. Nah, besarnya cahaya yang akan diserap akan digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam sampel. Adapun prinsip kerja spektrofotometer UV phase yaitu didasarkan pada interaksi antara cahaya dengan materi. Jadi, ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu mengenai suatu zat, elektron dalam molekul zat tersebut akan menyerap energi dari cahaya dan mengalami eksitasi, yaitu berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Akibatnya, intensitas cahaya yang keluar dari sampel akan lebih kecil dibandingkan dengan cahaya yang masuk. Nah, selisih inilah yang diukur sebagai absorbansi. Spektrofotometer UV phase terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara berurutan. Nah, yang pertama ada sumber cahaya. Nah, komponen ini akan menghasilkan cahaya UV dan juga visible yang biasanya menggunakan lampu deuterium untuk UV dan juga lampu tungsten untuk yang visible. Yang kedua adalah monokromator. Monokromator berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu sehingga hanya satu panjang gelombang yang akan digunakan. Yang ketiga adalah kuvet. Nah, jadi kuvet ini biasanya adalah tempat sampel yang terbuat dari kaca ataupun kuarsa dan memiliki panjang lintasan cahaya yang biasanya adalah 1 cm. Yang keempat adalah detektor. Detektor mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik. 5 adalah display. Nah, display atau sistem pembaca berfungsi sebagai menampilkan hasil dalam bentuk angka absorbansi atau transmitansi. Terdapat beberapa jenis spektrofotometer UV phase berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah single beam. Single beam bekerja dengan cara hanya menggunakan satu jalur cahaya, yang dimana pengukurannya ini dilakukan secara bergantian antara belangko dan juga sampel. Nah, adapun kekurangan dari single beam yaitu kurang stabil. Yang kedua adalah double beam. Double beam bekerja dengan cara menggunakan dua jalur cahaya sekaligus, yang satu untuk sampel dan satunya lagi untuk belangko, dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan single beam yaitu lebih akurat dan juga lebih stabil. Pada spektrofotometer UV phase terdapat suatu hukum yang menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Nah, hukum ini disebut dengan hukum Lambert-Beer yang dinyatakan dalam persamaan absorbansi sama dengan koefisien absorptivitas dikali dengan panjang lintasan dikali dengan konsentrasi. Nah, adapun makna dari hukum Lambert-Beer ini yaitu semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar nilai absorbansinya. Untuk sederhananya, jika kita punya dua larutan, satu encer dan satu pekat, maka larutan pekat akan menyerap lebih banyak cahaya. Selanjutnya, bagaimana sih cara penggunaan dari spektrofotometer UV phase? Adapun langkah-langkah penggunaannya, yang pertama adalah menyalakan alat. Nah, jadi yang pertama kita harus biarkan alat itu stabil terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu mengatur panjang gelombang. Panjang gelombang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan zat yang akan dianalisis. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan belangko. Belangko biasanya berisi dengan pelarut tanpa zat aktif. Yang keempat adalah kalibrasi atau zeroing yang berfungsi untuk memastikan pembacaan lebih akurat. Yang kelima yaitu memasukkan sampel. Nah, sampel ini harus dimasukkan ke dalam kuvet yang bersih dan juga transparan. Nah, yang terakhir adalah membaca hasil, di mana kita harus mencatat nilai absorbansi yang akan muncul. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.